Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas benua yang insya Allah akan saya sampaikan selama daring. Nanti kita akan kurang lebih membahas tentang benua dan beberapa negara di dalamnya. Nah, bicara tentang benua, teman-teman pasti sudah pernah membaca atau sudah pernah mempelajari ada berapa benua ya di dunia ini begitu ya. Nah, kalau setahu saya benua itu ada 6. Ada Asia, kemudian ada Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, kemudian ada Antartika. Nah, yang akan kita pelajari kali ini akan tapi hanya 5 saja, yaitu yang pertama benua Asia, kemudian benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang letaknya dan pembagian. Kira-kira setiap benua dibagi berapa saja sih, begitu ya. Nah, yang pertama adalah letak dan luas benua Asia. Secara astronomis begitu, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara, hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia. Kemudian batas benua Asia adalah Samudra Arktik di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan. Kemudian benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Lautan Suez, dan Laut Merah di sebelah barat, serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, berbicara tentang benua Asia, orang-orang Eropa, orang-orang di benua lain selalu mengidentikan dengan Oriental ya, atau khas Chinese, atau kemudian juga sebagian berbicara tentang Asia akan mengidentikan dengan Arab, atau juga bisa juga mengidentikan dengan India. Kalau yang Asia Tenggara baru dikenal mungkin hanya beberapa tahun terakhir, beberapa puluh tahun terakhir. Jadi memang perkembangan pesat di Asia Tenggara itu baru muncul ketika setelah tahun 80-90-an, karena negara-negara Asia Tenggara baru melakukan pembangunan sebesar-besaran begitu, baik infrastruktur maupun ekonomi, ya sekitar tahun 90-an sampai sekarang. Nah, berbicara tentang benua Asia, benua Asia ini merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara dibandingkan dengan negara lainnya di Asia. Maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Nah, kita lihat petanya. Di situ kenapa Rusia gambarnya warnanya putih begitu ya. Nah, secara diplomasi, secara kerjasama ekonomi, memang kerjasama ekonomi Rusia lebih sering ke Eropa. Jadi secara ikatan kerjasama bilateral maupun multilateral memang kebanyakan ke sana. Maka dari itu mereka kalau di peta-peta begitu termasuknya gambarnya putih kalau dilihat dari Asia. Nah, kemudian untuk pembagian benua Asia sendiri ada 5. Yang pertama Asia Tengah, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Asia Tengah, yang keempat adalah Asia Selatan, dan yang kelima adalah Asia Barat atau Timur Tengah. Nah, kenapa kemudian Asia Barat ini juga disebut dengan Timur Tengah? Karena kalau dilihat dari Eropa, wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya termasuk ada Palestina, Syria, kemudian Iran, Irak begitu ya. Itu dilihat dari barat itu di sebelah timurnya. Nah, akan tetapi memang kemudian kenapa ada kata tengah? Nah, karena Jazirah Arab khususnya Mekah dan Madinah begitu ya, itu menjadi pusat peradaban pada saat runtuhnya Romawi dan Persia. Jadi pada saat runtuhnya Romawi dan Persia, kemudian Arab dengan semangat Islam begitu ya, kemudian berhasil menjelajahi dan mengkondisikan atau menguasai begitu ya, menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk sebagian di Eropa dan Asia begitu. Nah, selanjutnya benua Amerika sering juga disebut dengan sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Nah, kenapa namanya Indian? Ada yang tahu? Nah, dulu konon ceritanya orang-orang Inggris yang pernah mengadakan ekspedisi atau perjalanan ke Amerika,
mereka mengira bahwa daratan di Amerika tersebut adalah daratan di India. Nah, Indian ini sebenarnya bahasa Inggrisnya kan Indian, orang India begitu ya. Nah, kenapa kemudian dinamakan suku Indian? Kurang lebih asal usulnya seperti itu. Nah, kemudian suku Indian tidak berkulit merah, akan tapi sebenarnya mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah. Nah, jadi ini berkaitan dengan semangat perjuangan mereka melawan waktu itu menjajah Inggris begitu ya. Jadi ketika orang-orang Inggris menjajah, orang-orang Indian ini melumuri wajahnya dengan, ada yang berpendapat bahwa itu darah, atau kemudian ada yang berpendapat bahwa itu pakai batu yang berwarna merah atau tanah yang sudah dilarutkan kemudian baru dilumurkan di sebagian muka dan tangannya. Nah, ini kemudian untuk menaikkan atau membuat semangat lebih begitu ya dalam waktu itu berperang begitu. Nah, selanjutnya benua Amerika terletak di 170 derajat bujur timur hingga 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika yang pertama adalah Samudra Arktik di utara, kemudian Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di selatan, kemudian Samudra Atlantik di timur serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi, kurang lebih segitu. Nah, secara wilayah atau kawasan atau region secara geografis Amerika dibagi menjadi 4. Yang pertama, kawasan Amerika Selatan, kemudian kawasan Amerika Utara, kemudian kawasan Amerika Tengah, dan kemudian Kepulauan Karibia yang terletak di bagian Amerika Tengah. Nah, sebagian ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Nah, kalau berbicara tentang Amerika, kita sering taunya ya Amerika Serikat begitu ya, yang luas. Padahal benua Amerika ini juga tercakup Kanada. Kanada itu negara di Amerika ya, bukan di Eropa ya. Walaupun kesannya itu kulitnya putih dan hampir sama kayak orang Eropa gitu. Nah, di sini Kanada itu termasuknya Amerika Utara. Nah, kemudian juga ada Amerika Tengah, ada Meksiko, ada beberapa negara yang termasuk juga di sana ada apa namanya, negara yang asalnya dari Pulau Jawa penduduknya. Ada yang tahu negara apa? Nah, negara yang berasal dari Pulau Jawa penduduknya adalah Suriname. Suriname mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, bahkan beberapa menteri di sana itu adalah orang Jawa. Kenapa bisa ke sana? Nah, itulah dulu penjajah Belanda begitu ya, memperkerjakan orang-orang Jawa kemudian dikirim ke daerah Amerika, kemudian mereka menetap di sana. Oh iya, Suriname ini ternyata masuknya ke Amerika Selatan ya, bukan tengah gitu. Oke, selanjutnya adalah benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Nah, ini di sebelah ini ada gambar. Saya tampilkan timnas Inggris ya. Ada yang tahu ini siapa saja? Nah, ini ada David Beckham, kemudian Wayne Rooney, ada John Terry, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, terus apa lagi? Saya nggak begitu kenal ya. Oke, nah disitulah kemudian orang-orang ini, contohnya ini saya tampilkan orang Inggris, memang sebagian ada yang bermata biru. Nah, selanjutnya kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan yang terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Nah, ini apa namanya? Memang istilah ini ditujukan untuk sebagai identitas para penjajah waktu itu ya, bahwa seorang penjajah itu kebanyakan kulit putih dan bermata biru. Selanjutnya, benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Nah, ini gambar pegunungan Ural saya tampilkan, saya dapat dari Google begitu. Nah, kemudian namun pada umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua masing-masing. Alasannya karena dua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Kemudian secara letak astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur timur hingga 60 derajat 9 derajat bujur barat hingga 60 derajat bujur timur, dan 30 derajat lintang utara hingga 80 derajat lintang utara. Jika dilihat dari letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis.
Artinya, iklimnya di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Nah, luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, kemudian Laut Tengah di selatan, kemudian Samudra Atlantik di barat, kemudian Asia di timur, kemudian batas benua Eropa di sebelah uh, timurnya di Asia begitu dengan pegunungan Ural, kemudian Selat Dardanella dan Laut Kaspia. Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Jadi Uni Eropa kemudian memunculkan mata uang euro begitu ya. Nah, itu terjadi karena ada kerjasama ekonomi dan politik di Eropa. Selanjutnya benua Afrika. Nah, benua Afrika ini ada gambar anak kecil kulitnya hitam begitu ya. Nah, Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah di benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat hingga 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dibakari oleh plato atau dataran tinggi. Kalau di Indonesia ada plato, yang ada di Dieng gitu ya, di Jawa gitu. Nah, selanjutnya benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, kemudian Samudra Hindia di selatan dan timur, kemudian Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama Afrika Utara, yang kedua Afrika Timur, yang ketiga Afrika Barat, yang keempat Afrika Tengah, dan yang selanjutnya kelima Afrika Selatan. Nah, selanjutnya benua Australia. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Berikut ini adalah batas-batas wilayah geografis Australia. Sebelah utara Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres, kemudian sebelah timur berdasar dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral, kemudian sebelah barat dan selatan berdasar dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 32 km dan panjang dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua. Nah, ini merupakan sebuah keunikan dari benua Australia begitu ya. Sehingga negara Australia ini memiliki wilayah yang sangat luas, atau negara Australia ini memiliki sangat luas dan besar. Kemudian sebagian besar wilayahnya 2/3 merupakan gurun. Nah, di sini ada dua gambar yang menjadi ikon Australia. Yang pertama adalah gedung opera putih Australia, yang kedua adalah kanguru. Nah, walaupun kanguru ini khas Australia, tapi juga bisa ditemukan di Indonesia begitu ya, wilayah tengah Indonesia dan wilayah timur Indonesia ada itu kanguru pohon kecil ini ya bentuknya. Nah, saja secara wilayah Australia terjadi menjadi 8 negara bagian ya, karena ini satu wilayah jadi ada 8 nih wilayah negara bagian. Yang pertama Australia Utara, yang kedua Australia Selatan, yang ketiga Australia Barat, yang keempat Victoria, selanjutnya New South Wales dan Queensland. Kemudian ada Tasmania dan daerah khusus ibu kota New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya.
Negara bagian terluas adalah Australia Barat, dan kemudian Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Nah, secara struktur negara memang Australia ini termasuk negara Commonwealth. Ada yang masih ingat negara Commonwealth? Negara Commonwealth adalah negara persemakmuran atau negara bekas jajahan Inggris. Nah, mereka juga mempunyai kerjasama khusus ya, ada kerjasama ekonomi dan bahkan ada event olahraganya begitu. Nah, karena Australia ini adalah sebuah benua yang memang menjadi hanya satu negara begitu, maka pengelolaannya pun ya cukup teratur gitu ya, tidak seperti benua lainnya yang mempunyai banyak negara. Nah, mungkin itu saja untuk materi pada siang hari ini. Silahkan untuk kemudian bisa dibuka kembali buku-buku yang ada begitu ya. Silahkan, hari ini nanti ada tugas di link Google Form yang akan saya sediakan. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di Google Classroom.